Pemirsa, maraknya keberadaan villa bodong di Bali kini menjadi perhatian serius lantaran disinyalir mengakibatkan kebocoran pajak yang signifikan dan mengurangi potensi pendapatan daerah. Ribuan villa ilegal tersebut beroperasi secara daring melalui berbagai platform online travel agent tanpa izin resmi. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, IGN Ray Suryawijaya mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki, tercatat ada sekitar 69.000 listing villa di seluruh Bali, dengan 38.811 unit yang aktif. Potensi ekonomi dari sektor ini sangat besar. Satu listing diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 305 juta rupiah per tahun, sehingga total perputaran uangnya mencapai hampir 11,8 triliun rupiah setiap tahun. Apabila pemerintah mampu menarik pajak sebesar 10% dari total pendapatan tersebut, maka Bali berpeluang menambah pendapatan daerah sekitar 1,2 triliun rupiah per tahun. Untuk mencapai hal itu, langkah strategis yang harus dilakukan adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak pengelolaan platform daring agar data penyewaan villa dapat terpantau secara akurat sejak dari hulu. Banyak disinyalir villa-villa ilegal yang dikelola oleh Airbnb ya, online travel agent. Ya, ini perlu ditertibkan dan kita harus kerjasama dengan UTE atau Airbnb ya yang mengelola ini. Jadi saya berdasarkan data saya itu ada 69.000 listing yang ada di seluruh Bali dan yang aktif 38.811. Potensinya di sini satu listing itu 305 juta per tahun. Jadi total revenue-nya hampir 11,8 triliun per tahun, dan ini kalau kita bisa kolek 10% artinya kita udah dapat pendapatan 1,2 triliun sampai lulus di sini. Nah, maka dari itu kita harus kerjasama. Caranya kita ambil di hulu. Jadi kerjasama dengan UTE yang menghandle ini, Airbnb khususnya, bekerjasama. Disinilah kita bisa minta data yang lengkap. Kalau bagi yang belum punya izin atau NPWPD, jadi itu harus berikan dia untuk mengurus mungkin 2-3 bulan untuk menyelesaikan itu, baru bisa dijual mulai itu. Harus cara kita harus duduk. Penertiban villa bodong ini menjadi langkah penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain menjaga keadilan bagi pelaku usaha pariwisata yang legal, upaya ini juga diharapkan mampu menekan kebocoran pajak dan memperkuat fondasi ekonomi pariwisata Bali yang berkelanjutan. Yana, Bali TV.